Oke guys, kembali bersama saya William Dennis di channel YouTube ini. Pada hari Selasa 4 Juni 2024, Presiden Jokowi melakukan seremoni groundbreaking untuk memulai pembangunan Astra Biz Center oleh Grup Astra, yang merupakan kompleks layanan terintegrasi untuk melayani 11 merek perusahaan Astra seluas 3,4 hektar dan Nusantara Botanical Garden seluas 211 hektar oleh 12 perusahaan raksasa di Indonesia, yaitu Agung Sedayu Group, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alpha Group, Barito Pacific, Adaro Group, Jarum Group, dan Wings Group. Seperti kita ketahui, dari 12 perusahaan raksasa ini, 10 diantaranya tergabung menjadi Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group. Konsorsium Nusantara 10 perusahaan di luar Jarum Group dan Wings Group ini berinvestasi senilai 20 triliun rupiah yang meliputi pembangunan hotel, mall, office, apartemen, dan lainnya. Luar biasa dukungan dari para konglomerat Indonesia untuk mendukung percepatan investasi di ibu kota Nusantara. Seperti apa prosesi groundbreaking kedua proyek yang merupakan investasi dan CSR dari para konglomerat Indonesia ini? Mari kita simak video ini. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kita semua bisa hadir dengan baik dan sehat walafiat dalam acara groundbreaking dua proyek, yaitu pertama Astra Business Center IKN oleh Astra dan Nusantara Botanical Garden oleh Konsorsium Nusantara. Ibu kota Nusantara atau yang kita kenal IKN memiliki tujuan untuk menjadi ibu kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan, dan ini merupakan salah satu wujud nyata dalam membangun masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Astra berkomitmen untuk mendukung berbagai program pemerintah dan mewujudkan hal yang kita sebutkan di atas. Pada Februari lalu, tepatnya saat genap berusia 7 tahun, Astra berkarya dan berkontribusi mendorong pembangunan Indonesia berkelanjutan. Hal ini tercermin dari 7 lini bisnis Astra yang telah menyediakan lapangan kerja untuk lebih dari 200.000 karyawan dari 286 anak perusahaan di seluruh Indonesia. Dan selama 5 dekade, Grup Astra melalui 9 yayasannya telah melakukan kontribusi sosial berkelanjutan yang melibatkan 2,12 juta penerima manfaat melalui berbagai program 4 pilar Astra di seluruh Indonesia. Dan sebagai wujud komitmen untuk lebih mendorong pembangunan berkelanjutan, pembangunan Astra Business Center IKN ini akan sejalan dengan konsep Forestry IKN, yaitu menekankan keseimbangan antara pembangunan kota, kelestarian alam, dan lingkungan, khususnya mempertahankan dan melestarikan fungsi hutan. Astra Business Center IKN didesain dengan konsep green building yang dilengkapi dengan pencahayaan alami, material ramah lingkungan, serta peralatan hemat energi. Dan juga IKN ini akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan dan memberikan kemudahan masyarakat terhadap produk-produk layanan pendukung untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Edisi IKN ini berdiri di atas lahan 3,4 hektar. Ini dikembangkan sebagai satu kompleks terpadu terintegrasi atau kami namakan one stop service dengan layanan 11 unit bisnis unit di bawah Astra, yaitu Astra Motor Auto 2000, Astra Daihatsu, Viv Group, Asuransi Astra, Astra Credit Company,
Matters, Astra Infra, Sera, dan Astra Property. Astra Business Center ini bukan yang pertama buat Astra, ini adalah yang ketiga. Pertama, kami dirikan di Bandung. Yang kedua, di BSD Tangerang Selatan. Namun ini adalah yang paling banyak disupport oleh bisnis unit Pak Presiden. Ini ada 11 bisnis unit yang mendukung Astra Business Center ini. Dengan dibangunnya Astra Business Center IKN, kami berharap Astra dapat berkontribusi dan memajukan sentra bisnis IKN dan sekitarnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi di ibu kota Nusantara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara secara berkelanjutan. Dan satu lagi, melalui Yayasan Pendidikan Astra Michael Beruslim juga tengah merevitalisasi Sekolah Dasar Negeri 020 Sepaku di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini ada rangkaian pembangunan sarana dan prasarana publik pada komersial dan infrastruktur ibu kota Nusantara. Dan yang terakhir yang sangat penting juga, Astra merupakan bagian dari konsorsium Nusantara yang turut berkontribusi dalam pembangunan Nusantara berkelanjutan. Kontribusi Astra melalui konsorsium Nusantara ini merupakan wujud nyata untuk membangun dan mengembangkan IKN sebagai kota hutan lestari atau sustainable forest city dan kota yang layak dihuni dan dicintai yang sejalan dengan visi ibu kota Nusantara. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya, Ketua Konsorsium Nusantara Bapak Sugianto Kusuma, dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan groundbreaking Astra Business Center IKN oleh Astra dan Nusantara Botanical Garden oleh Konsorsium Nusantara pada hari ini. Terima kasih. Salam satu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan terus memberkati kita. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berikutnya, laporan Ketua Konsorsium Nusantara, Bapak Sugianto Kusuma. Dari Bali itu Agus Pak. Terus dari Pulau Intan Pak Pui sama Pak Arat. Jadi yang kita dari ini Pak, ada ini konsorsium untuk pembangunan Pak, konsorsium untuk kepada pembangunan CSR untuk Botanic Garden, ada dari Bing Group, di belakang Pak, Bing Group, ada juga dari Jarum. Mohon maaf Pak, tadi Pak Antoni punya perwakilan Pak, Pak Emang Pak, CEO-nya keuangan Pak, yang wakilin. Jadi yang hari ini sangat bahagia sekali. Jadi bisa hari ini kita bisa di sini Pak. Jadi kita saya rasa untuk bisa ada permulaan, apalagi sekarang ketuanya udah sekarang PJ-nya Pak Basuki. Saya yakin Pak, kita bisa maju lebih pesat Pak. Segala perusahaan bisa diambil keputusan yang cepat Pak. Jadi semua investor semua juga confident Pak bahwa ini penggantiannya ini Pak.
Jadi untuk kita, saya rasa investasi untuk hotel Pak, tadi baru kita lihat Pak, kita udah 90%-an. Jadi untuk misalnya untuk 7% khusus, saya rasa bulan 7 Pak kita bisa selesai semua. Ini laporan saya Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama video rencana pembangunan kedua groundbreaking, yaitu Astra B-Center IKN oleh Astra dan Nusantara Botanical Garden oleh Konsorsium Nusantara. Astra berkomitmen untuk mendukung Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota yang berkelanjutan. Astra B-Center IKN merupakan proyek ketiga dari Astra B-Center yang dua lainnya telah dibangun di Bandung dan BSD. Astra B-Center IKN oleh Astra sejalan dengan konsep Forest City IKN yang menekankan pelestarian lingkungan, khususnya mempertahankan dan melestarikan fungsi hutan dan membawa konsep desain green building yang memperhatikan aspek berkelanjutan dan lingkungan. Berkonsep one-stop service, Astra B-Center IKN oleh Astra menghadirkan 11 perusahaan grup Astra. Astra untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Nusantara Botanical Garden oleh Konsorsium Nusantara memiliki luas lahan 211 hektar. Pada tahap 1A, rencananya akan dilakukan pembangunan pada lahan seluas 23 hektar. Tahap ini akan berfokus pada riset dan budidaya anggrek lokal Indonesia dan hibrida yang bertujuan untuk pengembangan nilai ekonomi anggrek sebagai komoditas unggulan Indonesia. Visitor Center, kafe, pojok UMKM, area parkir, serta jalan setapak juga akan ikut dibangun. Fokus tahap 1A adalah membangun fungsi edukasi, wisata, dan penelitian. Hadirin yang kami hormati, baik, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda groundbreaking Astra B-Center IKN oleh Astra dan Nusantara Botanical Garden oleh Konsorsium Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri, Gubernur, Kaltim, Bupati, PPU, Panglima TNI yang juga hadir, Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita yang baru saja dilantik, yang saya hormati Direktur PT Astra International Tbk Pak Rudi, beserta Ketua Konsorsium Nusantara Bapak Sugianto Kusuma, beserta para pengusaha yang hadir, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan. Bapak Ibu jangan membayangkan sekarang, karena jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini belum jadi. Jadi Bapak harus memutar, harus sampai ke IKN. Kalau nanti langsung lurus ke Balikpapan, kira-kira 30-40 menit sudah sampai dari Balikpapan ke IKN. Kalau mau turunnya di Balikpapan. Dan
Yang kedua, kalau nanti airportnya jadi, airport Nusantara jadi, itu bukan airport untuk VVIP, tidak, tapi airport komersial untuk siapapun. Ini hanya 15 menit dari titik ini. Itu baru Bapak Ibu akan berubah pasti pikiran mengenai Nusantara ini. Tapi kalau Bapak Ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis. Karena sekarang ini kita tahu harganya kan antara 400.000 sampai 800.000. Di Balikpapan saja 1 meter sudah 15 juta. Di Jakarta 100 juta sampai 200 juta. Tapi harga itu saya sampaikan sekarang, besok bisa berubah. Tergantung nanti Pak Kepala Otorita. Kalau yang minta banyak, otomatis kalau demandnya gede, pasti harganya otomatis naik. Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang. Saya cerita kemarin, kita mengantar yang namanya Mohamed Alabar. Ini pemiliknya Emar dari Dubai, Uni Emirat Arab. Beliau kita bawa ke Nusa Dua, ke Mandalika, kemudian ke Labuan Bajo, bawa lagi ke sini, ke Nusantara, baru ke Jakarta ketemu saya. Apa yang beliau sampaikan pada saya? Presiden Jokowi, tidak ada tempat yang paling baik, yang paling indah, yang hilly, perbukitan, seindah Nusantara. Saya sudah investasi di banyak negara. Ini adalah tempat yang terbaik. Saya sampaikan, saya kan tidak suka pujian. Yang saya inginkan adalah investasi Bapak, saya sampaikan. Dia langsung komitmen, tapi nggak saya sebut angkanya karena belum sign. Saya nggak mau ngomong kalau belum tanda tangan. Tapi gede banget, dan akan kita tanda tangani insya Allah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai. Artinya sekali lagi, setelah itu mungkin harga tanahnya bisa berubah, supaya Bapak Ibu tahu saja. Sehingga pada sore hari ini saya senang bahwa dan mengapresiasi komitmen PT Astra Internasional untuk mendukung IKN dengan membangun Astra Biz Center, komplek layanan yang terintegrasi one stop service di atas lahan seluas 3,4 hektar yang akan melayani 11 merek perusahaan dari grup Astra. Pak Rudi, terima kasih. Dan juga pembangunan Nusantara Botanical Garden yang dilaksanakan oleh konsorsium. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena ini bukan urusan bisnis, ini urusan sosial. Karena dari CSR mereka, beliau ini mengeluarkan duit yang tidak sedikit, saya nggak tahu berapa ratus miliar, tapi saya pengennya barangnya jadi udah. Yang dikeluarkan berapa itu urusannya bapak semuanya yang tadi sudah disebut oleh Pak Sugianto tadi. Ini akan mendukung Botanical Garden ini Nusantara sebagai kota yang green city, yang smart city, yang livable city, yang lovable city, semuanya. Karena tanpa didukung oleh Botanical Garden ini akan kita kehilangan warna. Kalau dilihat ini sebagai sebuah kota masa depan.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini peletakan batu pertama groundbreaking Astra Bicenter dan Nusantara Botanical Garden secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk tetap berada di atas panggung dan mohon mendampingi Menteri Sekretaris Negara, Menteri PUPR, Pejabat Gubernur Kalimantan Timur, Direktur Astra, dan juga Ketua Konsorsium Nusantara. Kami izin untuk hitung mundur 3, 2, 1. Dengan ini, pembangunan Astra Bicenter dikaya oleh Astra dan Nusantara Botanical Garden oleh Konsorsium Nusantara resmi dimulai oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik, saya izin hitung mundur 3, 2, 1. Ini kali nggak naik kapal. Ini juga harus siap semuanya. Terkait progres Hotel Nusantara tadi Pak Juan boleh diterangkan? Saya rasa udah 90%, jadi untuk sebelum 17 Agustus sudah siap semuanya, siap dihuni. Bulan 7 nanti tepatnya awal atau akhir di Pokoknya bulan 7. Itu namanya kurang lebih. Yuk, masih. Yuk, masih.